Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wahtassa arwahahum bisyuhudi 'azzamatih wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad manba'il ulumi wal anwar wa ma'dinil ma'arifi wal asrar wa ala alihi wa ashabil abrar wa ahli baitil athhar amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa adkuru khususon Ketua DKM Masjid Jami' Al-Manar Ustadz Rohadi beserta jajarannya, hadirin jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan barokah dan mukjizat surah Al-Fatihah Allah membukakan hati kita untuk bisa memahami agamanya. Waftah alaina futuhal arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa min syiddatiz zuhuri al-khafa, karena saking dahsyatnya penampakan terjadilah kesamaran. Bapak lihat matahari, lihat jelas tuh, tapi kalau dilihatin malah nggak jelas kan. Itu nasyiddatidz zuhur al-khafa. Qala Ibnu Athaillah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim As-Sakandari, kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana kita mempersepsikan bahwa Allah Ta'ala itu tertutup oleh sesuatu. Ini masih banyak banget ini. Ayah jubahu ini banyak. Ada lebih dari 5. Jadi yang kedua masih ketemu lagi tuh. Jadi bagaimana kita mentasawurkan atau mempersepsikan bahwa Allah Ta'ala itu tertutup dengan sesuatu. Ini pelan-pelan Pak ya, mohon pemahamannya dari Allah. Wa huwal wahid, sedangkan Allah Ta'ala itu yang satu, yang esa. Alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang bersama Allah itu tidak ada satu apapun. Ya orang nggak ada kok bisa menganggap nutupin, bagaimana itu? Bagaimana kita menganggap Allah Ta'ala itu tertutup dengan sesuatu? Waalaikumsalam, ahlan, monggo Pak, monggo. Nggih, monggo. Padahal Allah Ta'ala itu Maha Esa, nggak ada yang lain. Ya, kecuali Allah. Litahaqquqi wahdaniyatihi, karena nyata-nyatanya kemahaesaan Allah Ta'ala itu azalan wa abadan, baik secara azali dan abadi.
Ya. Ada azali, ada abadi. Kalau kita nih apa, ada sarmada gitu kan, abada selama-lamanya, azali, ada lagi tuh. Karena nyata-nyata Allah Ta'ala tuh Maha Esa dari zaman azali dan selamanya. Allah Ta'ala itu ada, tidak ada sesuatu yang bersama dengan Allah. Wa huwal an alama alaihi kana. Sekarang ini Allah Ta'ala itu ya ada. Itu kalau ditanya Allah Ta'ala itu ada nggak? Ada di mana? Ada di mana-mana. Kalau jawabnya ada di mana-mana, disalahkan itu sama ahli tauhid yang ditulis oleh para ahli, khususnya ulama-ulama NU. Jadi kalau ditanya di mana Allah? Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak butuh tempat dan waktu. Gitu. Allah ada di mana-mana. Itu dianggap salah di dalam kitab Aswaja itu, saya baca. Jadi wa huwal an ala ma alaihi kana. Dialah Allah sekarang ini atas sesuatu yang ada. Bulan lalu itu bagaimana Allah tertutup dengan sesuatu, wong Allah Ta'ala itu yang mengadakan sesuatu. Bagaimana Allah Ta'ala itu tertutup sedangkan Allah Ta'ala itu lebih nampak daripada sesuatu. Contohnya begini dah Pak, lampu kalau 10 watt dibandingkan diadu dengan 100 watt, maka yang 10 ini nggak ada sinarnya. Bagaimana yang 10 watt ini bisa nutupin yang 100 watt? Mungkin nggak? Tuh gambarnya gitu dah. Rasulullah itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka cahaya matahari kalah dengan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika berhadapan Rasulullah dengan matahari, Rasulullah nggak ada bayangannya. Sedangkan plastik aja yang bening itu ada bayangannya. Kenapa? Sorotnya, cahayanya lebih besar dari Rasulullah. Itu aja dah gampangan yang kita dapat cerna. Jadi begitu. Bagaimana Allah mau tertutup dengan makhluknya? Loh, makhluknya itu ya kecil gitu. Allah maha besar. Allah maha ada dalam sesuatu itu. Wahwal an alama alaihi kana. Allah Ta'ala itu sekarang berada atas yang ada ini. Oh, berarti Allah ada di mana-mana. Di ini ada Allah. Kan saya bilang contohnya begini, Pak. Saya buka pabrik air atau saya bikin apalah biar kerenan gitu Pak ya, yang namanya contoh kan nggak pakai capek-capean. Saya bikin HP ya, saya bikin merek HP-nya tuh Yusuf, tapi Android udah tingkatan tinggi gitu ya. Ini ya teknologi itu selalu berkembang Pak. Saya buat itu, saya tulis HP Yusuf. Maka nama saya ada di HP itu enggak? Saya jual di Amerika, ini HP ada nama saya. Semua alam semesta ini ciptaan Allah. Maka dalam segala ciptaannya, wahwal an alaihi ma alaihi kana. Allah tuh sekarang ini ada dalam sesuatu yang ada. Wawal an ya ma alaihi kana. Nah gitu Pak. Afillahi syakun. Apakah kamu meragukan tentang Allah? Memang Allah maunya begitu Pak, ngumpet. Dalam hadis qudsinya tuh kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul insan likai u'rafa.
Ya, likai a'rafa. Falihada khalaqal insan lima'rifatihi. Kata Allah, aku ini ya tersimpan dan tersembunyi. Tersembunyi dan tersimpan. Ngumpet. Tapi aku ingin dikenal. Wa uhibbu an u'rafa, aku pengen dikenal. Fa khalaqtul khalqa, aku jadikan makhluk, aku jadikan manusia likai u'rafa. Aku ciptakan manusia supaya manusia mengenal aku. Contoh begini, Pak. Allah menciptakan manusia, dengan adanya manusia ada Masjid Al-Manar, betul? Allah dengan menciptakan manusia ada pesawat yang hebat. Ya. Ada bom yang jika dibom dari sini sampai ke Amerika ada. Ada yang jaraknya 15.000 sampai tuh bom itu. Yang menciptakan siapa? Manusia. Manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Maka aku ciptakan manusia supaya kalian semua mengenal aku. Falihada khalaqal insan lima'rifatihi. Allah menciptakan manusia itu kita supaya mengenal Allah. Oke. Afillahi syak. Apakah kamu ragu tentang eksistensi Allah? Fa kullu ma dhahara lil ayan fa innama huwa madhahirur rahman. Monggo, Pak. Maka hakikatnya semua yang nampak di pandangan mata kita ini fa innama huwa madhahirur rahman. Itu adalah penampakan-penampakan Allah yang Maha Rahman. Makanya, Pak, sekarang begini, Pak. Efeknya, Pak. Binatang sebuas apapun, kalau melihat manusia benar-benar manusia ciptaan Allah yang paling mulia, itu akan nunduk, Pak. Binatang sebuas apapun, dari harimau, buaya, apa saja. Ketika binatang itu melihat manusia, asli manusia, dia takut, Pak. Itu tabiat atau karakter yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Maka ketika ada orang buaya makan manusia, harimau makan manusia, itu manusianya sedang lupa dengan Allah, sehingga diri manusianya ya tidak menampakkan Allah. Lah binatang sebuas apapun, siapa yang menciptakan, siapa yang mengendalikan? Makanya sangat tidak patut kalau manusia takut kepada selain Allah. Kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu nggak ada yang takut kecuali hanya kepada Allah. Pengurus besar NU itu ya pasti berani-berani. Kenapa? Karena iman tauhidnya sudah mapan. Apa yang perlu kita takutin? Orang yang paling merdeka, orang yang paling berani, orang yang sudah bertauhidnya benar. Afillahi syak fa kullu ma dhahara lil ayan fa innama huwa madhahirur rahman. Rada-rada sulit apa susah ini? Allah Ta'ala itu, Pak, esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam af'alnya. Maka tidak ada sesuatu sebelum Allah. Ada. Tidak ada sesuatu setelah Allah, tidak ada sesuatu bersama Allah. Nah, kemarin itu kan saya bilang Allah Ta'ala itu maha awal, Allah Ta'ala itu maha akhir, Allah Ta'ala itu maha zahir, Allah Ta'ala itu maha batin. Ayo kita mau kemana? Maka jika kau tidak ridho dengan takdirku, ya,
tidak percaya dengan aku dan tidak terima dengan qadokku, dengan takdirku, fakhruj min tahtis sama, keluarlah dari bawah langit, keluarlah dari kolong langit. Keluar kemana Pak? Keluar dari Tambun sih masih ada, Cibitung ya Pak ya. Keluar dari Cibitung masih ada Cikarang dan seterusnya. Man lam yardo biqadoi, ya kan, fatlub robban siwai. Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, keluar dari atas, dari bawah kolong langit. Ya Allah, kita ini kalau dibandingkan dengan makhluk Allah Ta'ala Pak, sangat kecil ya. Tapi Allah angkat derajat manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa Pak? Surat At-Tin. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Walaqad karramna bani Adama. Ya kan? Kami muliakan Bani Adam itu dibanding yang lainnya. Ya. Tapi manusia itu sendiri kadang-kadang tidak bisa memuliakannya gitu. Makanya hakikatnya siapa yang pengen dihormatin orang lain, hormatilah diri kita sendiri ya. Siapa yang pengen disayangin orang lain, sayangilah diri sendiri. Siapa yang ingin mengenal Allah, kenalilah diri sendiri. Karena semuanya ada dalam diri kita. Al-insan sirri wa ana sirruhu, kata Allah. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Itu. Summa dzakara as-samin. Itu yang ke-8 ini. Ya. Penampakan, karena sangat nampaknya berada dalam kesunyian. Ini qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana dipersepsikan Allah Ta'ala itu terhijab dengan sesuatu, padahal dialah Allah yang paling dekat dengan kamu. Allah Ta'ala itu paling dekat dengan kamu daripada sesuatu. Bapak kita dekat dengan istri, betul. Dekat dengan anak, betul. Dekat juga dengan yang kita miliki, sendal, baju, sepeda, motor, rumah, dekat dengan kita. Adakah yang lebih dekat dari itu? Allah. Makanya kalau kita sudah perasaan itu sudah ya tertanam di hati kita, ya malu kalau mau berbuat maksiat. Ketika Allah mengatakan if'al ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau, fa innaka majziyun bih, kamu akan dibalas. Gitu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Enak nggak Pak? Enak. Al-Quran siapa aja yang baca enak Pak, saya yakin itu ya. Apalagi memang qori, merdu hati. Kalau dengar Al-Quran itu gerah apa gitu, dikoreksi kitanya ya, kan Jamal ya. Takutnya ada apa-apa gitu, harus diruqyah gitu. Kata Allah, aku ciptakan manusia dan aku tahu
Bisikan-bisikan hatinya aja tahu, Pak. Nih Bapak nih hatinya nih lagi ngomong nih, Ustadz Yusuf nih sok tahu banget gitu. Tahu Pak kalau Bapak bilang gitu. Kalau sama ibu-ibu saya beda lagi, Pak. Saya tahu Bu, hati ibu-ibu tuh bilang, Pak Yusuf tuh ganteng gitu kan. Tengarangnya itu. Tahu Pak. Ini di pojokan kanan saya, kiri saya, depan. Tahu Pak, hati Bapak itu tahu. Ya alhamdulillah, mungkin ada yang begini, alhamdulillah saya ikut kajian Sarah Hikam jadinya melek gitu. Alhamdulillah. Ada lagi, saya ngaji Sarah Hikam malah makin jelimet begini. Masing-masing kita punya keistimewaan di mata Allah. Ya Pak ya, makanya kita nggak boleh nganggap merendahkan orang lain. Enggak, karena manusia itu rahasia Allah. Menghina manusia sama dengan menghina Allah. Makanya kata Allah, hai hambaku, kenapa kamu tidak menjenguk aku di saat aku sakit? Wahai hambaku, kenapa kamu tidak memberi makanan ketika aku lapar? Hai hambaku, kenapa kamu tidak memberi pakaian di saat aku tidak punya pakaian? Kata hambanya, ya Allah, Engkau Tuhan kami, bagaimana kami mau memberi makanmu? Bukan, kata Allah, di pojok sana ada yang sedang sakit, kenapa kamu nggak menjenguk? Bisa dipahami gak Pak? Jadi manusia ini adalah, ya kalau dibilang tangan-tangan Tuhan, takut salah juga. Itu Pak. Jadi kalau pengen mencari ridho Allah, cari. Aku ciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan hatinya itu. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada hablil warid. Ya. Urat leher kita ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, aku ini lebih dekat kepadamu. Walakin la tubsirun, cuman kamu tidak melihat. Ya basor kita Pak terbatas sekali. Nih basor kita bisa melihat itu butuh pandangan, butuh ada sinar. Kalau mata batin kita bisa melihat butuh nur, cahaya. Cahaya Pak. Jadi semakin terang sinar yang kita temukan, maka mata kita semakin jelas memandang yang lainnya. Itu mata dohir, basorun namanya. Tapi kalau yang namanya basirah, pandangan batin, pandangan hati, maka pantulannya dari nur, cahaya. Maka ketika ada seorang sang wali melihat manusia itu bukan berbentuk aslinya, karena dalam diri manusia itu yang nampak, yang lebih dominan adalah syahwat hayawaniyah. Ketika yang ada dalam manusia itu yang dominan syahwat keteknya, maka ketek manusia itu dilihat oleh para aulia. Itu bukan kitanya berubah, ini bukan. Yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala itu yang dominan dalam diri kita. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita ngedatangin wali lagi sedang-sedangnya galak, banyak orang nggak berani. Gitu. Karena ditampakkan benar. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Adanya Allah Ta'ala itu kepada sesuatu mengintai, mengawasi. CCTV itu ketika dipasang di pojok sana, pojok sini, mengintai kita enggak? Allah lebih dari itu Pak. Kalau CCTV ketika ngelempengin tembok tertutup nggak bisa. Tapi CCTV-nya Allah 24 jam. Nggak bisa dihalangin dengan apapun. Karena apapun itu tidak ada bagi Allah.
Yang ada hanya Allah. Ada lagi tuh, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu mengawas. Ayat lainnya, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Allah Ta'ala itu kepada segala sesuatu mengawasi. Maka kalau kita sudah betul-betul wahdatul wujud, kalau wahdatul wujud itu bahasa Jawanya manunggali kaula Gusti, maka semua makhluk Allah Ta'ala ini Pak akan mendukung pada kita. Angin itu menjadi alat pemberitaan buat kita, nggak usah disuruh. Tiba-tiba di sana ada keluarganya, ada apa, ngasih kabar dia. Nggak usah pakai satelit Pak. Satelitnya kekasih Allah Ta'ala itu langsung alam semesta ini, tanpa buatan manusia. Padahal ciptaan manusia saja sudah cukup mengagumkan Pak. Apa yang kita tidak bisa lihat sekarang, ya kan? Gempa bumi di Turki, di Suriah, kelihatan. Sampai anak kecil terjepit di, kelihatan. Itu hasil karya manusia. Apalagi kalau Allah yang sudah berkehendak dengan kita. Nah, itu kuncinya ada di sholat kita. Ketika kita connect dengan Allah, karena sholat itu sendiri artinya bertemu Allah, bermuasalah, berhubungan dengan Allah. Ya Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Maka Allah Ta'ala itu mengawasi atas segala sesuatu. Sesuatu Pak, bukan hanya manusia. Sesuatu, ini air ini diawasin ini. Makanya ketika air dibacain kalimat-kalimat thayyibah menjadi kristal dia. Ketika air dikata-katain berubah dia. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah tanpa terkecuali. Nah, ini memang kajian-kajian udah ke rohani, Pak, ke batiniah, ya kan, batinnya. Makanya ketika kita sholat itu Pak, orang itu ada yang mendirikan sholat, ada yang mengerjakan sholat. Makanya fawailul lil musallin. Kalau orang sholat banyak kata Nabi, tapi orang yang mendirikan sholat sedikit. Enggak ada ayat Bapak cari di Al-Quran fawailul lil muqiminas sholah. Pernah enggak Bapak nemu baca Al-Quran fawailul lil muqiminas sholah? Maka neraka wail itu orang yang membuat mendirikan sholat. Enggak ada Pak ya. Aqimis sholah alladzina yuqimus sholah rabbi ja'alni muqimas sholah. Itu yang dikehendaki oleh Al-Quran, itu kita mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Lalu apa bedanya? Beda ya. Imam Qushairi mengatakan orang mendirikan sholat itu dia menyempurnakan syarat rukunnya ditambah batinnya. Gitu. Ada orang sholat anteng gitu Pak, secara fisik badannya. Nah itu khusyuk secara badaniyah. Kita tinjau qalbiyahnya khusyuk atau tidak. Kita ini punya alam asbah, punya alam arwah. Alam asbah badan kita, asbah nih namanya, alam fisik, fisikis ya, physically, fisik. Jadi fisik itu alamul asbah. Kita punya alam arwah. Alam arwah ini justru adalah
kebutuhan rohani. Kalau untuk membahagiakan badan, Pak, mungkin gampang bisa dibeli. Bapak pengen tidur enak, beli kasur yang empuk gitu, yang super empuk, ya berapa harganya ada. Sampai mesin, ada mesin pijit itu dari ujung jempol sampai ujung rambut kesentuh semua, Pak. Hah? Ada nggak itu? Itu untuk fisik. Tapi untuk kesenangan rohani nggak bisa Bapak beli. Di Eropa, California, di sebelah mananya Tambun itu? Hah? Iya, mentang-mentang Bapak banyak duit, hidup susah mulu, jalan-jalan ke Florida, California, sekali masuknya aja tuh masuk ke laut, tiketnya itu bisa buat beli 3 rumah di Tambun mah, baru masuknya itu. Bisakah menemukan di sana ketenangan? Ya mungkin sesaat bisa, karena dengan fasilitas badaniyah, makan mau rasa apa, iya kan, termasuk nikmat badannya itu syahwatiyah itu. Iya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu menjelaskan, jika kamu mengeraskan dengan suara, Allah tahu yang dirahasiakan, yang dan disamarkan tahu, apalagi pakai medsos, ya kan? Pemimpin ini kayak anu gitu umpamanya. Jangankan jelas begitu. Ada yang bilang begini, Pak, al-kalamu fil fuadi. Kalam itu keluar dari hati. Orang Bapak umpamanya udah menyimpan kebencian lama di hati gitu. Itu kadang-kadang keluar kita di saat kita nggak inget itu. Yang bisa saja orang mengatakannya itu kesambet. Saya lagi ngomongin apa ini ya? Ya fenomena alam ini yang ada di dunia ini, apapun kita, siapapun kita, yang maha tahu hanya Allah. Kita nggak boleh benci kepada siapapun, Pak. Apalagi diangkat oleh Allah presiden. Rumus apa, tasawuf apa, nggak ada. Nabi itu diludahin, dijelek-jelekin setiap hari, tapi beliau yang memberi makan, nyuapin makanan kepada sang Yahudi itu setiap pagi. Kalau kita mengaku umatnya, nggak ada jalan menghina orang siapapun. Sampai-sampai kata Kiai Manarul Hidayah itu, orang NU itu sekalipun presidennya ketek, wajib menghormatin. Benar kan Jamal? Ya, banyak saksinya yang kemarin ceramah di sini. Sekalipun ketek katanya, wajib kita hormatin. Ayo, mau bilang ahli tasawuf sampai mana? Nggak ada tuntunan. Nah, akhirnya dimunculkan. Itu. Banyak orang berbicara aiu babi butat itu. Gitu. Al-kalam fil fuadi. Kata-kata itu di dan apabila kamu menjaharkan, mengeraskan dengan kata-kata, yang gak usah dikeraskan seolah-olah gitu. Allah Ta'ala itu yang kamu sirkan aja tahu. Cuman yang sir itu kadang ditampakkan gitu oleh Allah, yang tanpa kita wa akhfa, ya kata-kata yang sir dan yang akhfa itu lebih samar lagi, Allah tahu. Lihat tadi kan, tuwaswisu bihi nafsu, hati, bicara hati itu kedengaran oleh Allah.
Saya bicara begini nih ya didengar oleh Allah benar atau tidak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kebenaran adalah kebenaran, nggak bisa dimanipulasi. Orang Pak kalau sudah benar, kalau sudah hebat, difitnah kayak apapun nggak mempan Pak. Paling berbalik ke orangnya. Contoh, ada seorang yang sangat hebat, sehebat Imam Ghazali, sehebat Imam Syafi'i, lalu ada orang memfitnah mereka, fitnah itu nggak akan sampai ke mereka, balik lagi ke dia. Ya kecuali seperti saya difitnah sama orang, wah kalau istilah ini bensin kena api. Kenapa? Ya karena sayanya masih belum baik bener. Ya ada baiknya sih. Ya saya manusia bukan setan kan gitu. Iya. Tapi kalau orang setingkat Imam Ghazali, Imam Syafi'i difitnah, dijelek-jelekin, sama aja kita. Apa namanya tuh? Numpang air di dulang ya. Menepuk. Iya. Iya, ciprat ke mata kita sendiri, mereka nggak akan ini. Nah, iya kan? Ya saya lagi nggak memuji orang atau mencela orang, enggak saya. Itulah kehidupan. Jangan sampai membenci manusia seburuk apapun. Karena siapa tahu di mata Allah lebih hebat dari kita, lebih baik dari itu aja kita. Ya, itu Pak ngaji tasawuf seperti itu. Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan kita mengkaji kan ada itunya tuh. Orang ngaji tasawuf membenarkannya saja minal khosoh. Orang punya privilege, punya keistimewaan di mata Allah. Orang yang paham memahami tasawuf min khosotil khosoh. Itu lah kita semua yang di sini minimal membenarkan kan Pak. Kalau nggak membenarkan kabur Bapak. Itu orang ngomong apa sih? Gitu. Tapi Bapak duduk di sini walaupun nggak paham sudah membenarkan. Saya yakinnya Bapak membenarkan saya lah. Ya makanya bukan saya, tasawufnya maksudnya kan. Ada yang mengkiri tasawuf di sini. Nggak mungkin duduk di sini kan begitu kesimpulannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar insya Allah itu dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari pribadi saya, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.